Pemirsa Intens Investigasi, dugaan perseteruan panas yang kembali menyeret pedangdut Dewi Persik dengan aktris Nikita Mirzani diduga kembali pecah. Buntut dari drama putusnya Nikita dengan sang kekasih yang heboh dan ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir. Ya, seperti diketahui sempat menjadi perbincangan hangat dan menjadi pemberitaan di lini media maupun sosial media beberapa waktu kebelakang. Kabar putusnya Nikita dengan sang kekasih yang juga diketahui merupakan salah satu asisten pribadi calon orang nomor 1 di Republik ini tersebut lantaran dugaan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan Rizky Irmansyah dan sifat overprotective yang konon didapatkan Nikita selama kurang lebih setengah tahun kisah cintanya. Lantas, seperti apa respon dan reaksi DP yang diduga kembali memicu api perseteruan yang sempat padam di antara mereka? Seperti apa pula komentar DP yang disampaikan melalui siaran langsungnya di media sosial tersebut? Benarkah pula alih-alih prihatin, DP justru merasa ganjil dengan kabar putusnya Nikita dengan mantan kekasih hatinya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikutip tim Intens Investigasi saat siaran langsungnya di media sosial pribadinya, kurang lebih 3 minggu yang lalu, pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung tersebut di awal memang diduga sempat melayangkan sindiran untuk kabar dugaan putusnya Nikita Mirzani dengan sang kekasih. Pasalnya, DP sapaan akrabnya saat itu tengah bercerita perihal pamornya yang kini semakin menanjak setelah aksi salah sebut yang juga diucapkannya dalam siaran langsungnya sebelumnya yang membahas perihal kebiasaannya mengkonsumsi air mineral sampai dengan jumlah 1.500 liter dalam sehari. Ya, menuturkan kenaikan pamornya saat itu terjadi secara alami alias tanpa dibuat-buat dan bukan disebabkan karena gimmick-gimmick yang disebutkannya sebagai gimmick putus cinta. Komentar tersebut agaknya tak jauh memang diduga menyasar pada dugaan putusnya aktris Nikita Mirzani yang diduga saat itu hubungannya kandas dengan sang kekasih disebabkan karena dugaan aksi penganiayaan yang diduga dilakukannya dan diduga lantaran sifat overprotective-nya. Meski begitu, seolah menyadari komentar yang dibuatnya tersebut dapat berakibat fatal, DP pun buru-buru mengkonfirmasinya dengan mengatakan ia enggan menanggapinya karena menurutnya bukan kapasitasnya dalam berkomentar. Dan menurut DP pula, ia tak mencari makan dengan cara-cara mengomentari permasalahan orang seperti itu. Hari ini udah berapa liter? Tetap 1.500 liter. Ya kan? Gue ngeliatin di situ, gue repost orang-orang yang gue sendiri yang begitu, gue sendiri yang ketawa. Apalagi netizen kreatif banget, ditaruh apa namanya? Torennya itu Torennya ditaruh. Ya Allah. Itu namanya jalur alami ya, nggak perlu gimmick-gimmick putus cinta lah, nggak perlu gimmick apalah ya, alhamdulillah ya dari Allah. Saya nggak mau nanggapi ya, saya nggak mau nanggapi orang siapapun yang bukan kapasitas saya, karena saya cari duitnya nggak pernah ngurusin orang. Ya saya nggak mau nanggapin ya kayak begitu-begituan itu bosen ya, bosen saya bosen. Hidup penuh drama, bosen saya. Mendingan 1.500 liter aja deh saya. Lebih bagus saya. Pusing saya bahas-bahas yang nggak penting saya. Bosen drama-drama yang jangan tanya tentang drama-drama ya saya. Bosen. Mendingan yang 1.500 liter bikin kamu ketawa. Iya nggak sih? Daripada drama-drama yang orang beginilah, orang begitu. Pusing, hidup udah pusing mau mikirin orang yang lagi
Loli Cafe. Iya, kan nonton nih di Ciberek katanya deket. Ya Allah, Loli Cafe, jangan lupa nonton konsernya Loli Cafe ya guys. Nah kayak gitu-gitu tuh bikin kita awet muda. 1.500 liter bikin awet muda. Loli Cafe bikin awet muda. Jangan drama-drama yang lain, pusing say. Hidup udah pusing, aduh. Jangan yang pusing-pusing ya kan. Ya, sama seperti Nikita Mirzani yang kini seolah lebih kalem dari sebelum-sebelumnya, DP agaknya dalam langkah untuk mengikuti jejak yang sebelumnya telah diambil aktris yang biasa dipanggil dengan sebutan Nyai tersebut. Nikita dalam pribadinya yang baru saat itu juga menuturkan kejadian yang menurutnya terjadi di bulan Februari dan terjadi di sebuah tempat hiburan malam di bilangan Senopati, Jakarta Selatan tersebut sudah bukan menjadi fokus utamanya saat ini. Lantas benarkah hal tersebut juga mengisyaratkan Nikita telah membuka pintu maaf untuk pria yang disebutkannya telah meninggalkan beberapa luka di bagian muka dan kepalanya tersebut? Memaafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak, anjrit kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Berarti dia selalu minta maaf, dia selalu minta maaf tapi diulang lagi kak? Muka kah atau? Muka, pala, banyak sih. Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Menjadi pribadi yang berbeda yang menurut Nikita terjadi sejak permasalahan lamanya yang membuatnya sempat mendekam di balik jeruji penjara Pengadilan Negeri Serang, Banten pada saat itu, Nikita agaknya memang mencari sosok yang baik menurutnya dan akhirnya jatuh hati dengan kepribadian luar biasa yang ada pada Rizky Irmansyah saat itu. Terlebih lagi menurutnya sang kekasih pada saat itu pun memiliki pekerjaan yang baik sehingga menurutnya tak akan bisa berperilaku demikian. Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Iya itulah, makanya yang gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh. Sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut andil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya, ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Sementara itu, jika menyebut nama Nikita Mirzani, tentu masyarakat masih segar dalam ingatan perihal sosoknya yang kontroversial saat itu. Seolah diibaratkan sebagai wanita yang tak takut dengan apapun jika menurutnya benar. Nikita juga sempat tersandung beberapa kasus yang sampai membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Meski begitu, rupanya sebagai kuasa hukum, Fahmi Bahmid tidak mengenal kliennya sebagai orang yang demikian. Lantas seperti ini sosok Nikita Mirzani di mata sang pengacara. Sebetulnya banyak hal yang nggak paham ya. Niki itu sebetulnya jauh dari seperti apa yang Anda bayangkan. Jadi yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di Tanah Hanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa
Jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan keagamaan yang luar biasa, dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul yang tidak mudah. Untuk menulis tulisan bahasa Arab gundul itu nggak mudah. Gundul itu artinya tidak ada, dia punya tajwidnya, jadi hanya tulisan biasa saja. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupannya masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin kalem, dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Niki yang sebenarnya dengan pendidikannya dia memang dia harus seperti ini gitu loh ya. Jadi dengan dia sekarang berubah total, itu adalah bagian daripada kehidupannya Niki yang mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Serang sehingga dia bisa bebas. Dia mungkin juga mendapatkan sesuatu selama dia di sana karena dia bertemu dengan macam-macam manusia. Dia bisa mengambil hikmahnya, bagaimana menjadi orang kecil, bagaimana menjadi orang besar, itu dia sudah pernah merasakan semua. Niki pernah mengalami semua keadaan. Menjadi keadaan orang yang susah dalam tahanan, dia sudah pernah mengalami. Orang yang di dalam keluar masuk TV, dia sudah pernah mengalami. Artinya Niki dengan kehidupan dia mempunyai macam-macam pengalaman hidup yang bisa diambil dari kehidupannya. Itu yang penting. Dia orang baik, orang yang kalau Anda tahu dia, mungkin Anda lebih kaget nanti ya. Jadi Anda tahu dia itu, banyak orang tahu dia siapa itu pada saat dia ada di dalam tahanan. Itu tahu, teman-teman tahu bagaimana dia menjadi seseorang yang ada dalam tahanan saat itu. Dia mampu untuk mengaji, dia mampu untuk menulis tulisan bahasa Arab tanpa tajwid dan sebagainya. Dia mampu bersama dengan orang-orang di situ, dia hidup, dan itu adalah luar biasa. Itu adalah Niki. Lain halnya dengan drama putusnya Nikita, sebelumnya permasalahan yang kini belum juga usai adalah terkait konfliknya dengan sang buah hati, Loli. Lantas seperti apa sosok Nikita Mirzani di mata sang anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Ya, mengesampingkan kabar dugaan putusnya Nikita Mirzani yang diduga ditanggapi DP, permasalahan yang masih mengulas drama panjang adalah kata-kata maaf yang sampai saat ini belum didapatkan Loli. Diketahui pertama kali muncul saat Loli melanjutkan studinya di London, United Kingdom. Kala itu Loli yang diduga terprovokasi oleh mantan kekasih ibundanya sempat membuat video yang diduga menghina harkat dan martabat Nikita Mirzani. Hal tersebut pun kini berujung semakin parah, di mana Nikita menghapus Loli dari kartu keluarga dan dikeluarkan dari ahli waris harta kekayaannya. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan? Masih kecil-kecil juga, jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu.
Di tengah permasalahan tersebut, Loli juga diketahui pulang ke tanah air. Namun alih-alih menyelesaikan permasalahannya dengan sang ibunda, Loli justru lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang kekasih Fadel Bajideh yang agaknya membuat kemarahan Nikita semakin membuncah. Lantas seperti ini saat Loli diminta mendeskripsikan sosok ibundanya Nikita Mirzani di mata sang anak. The first time, just wait, okay. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Gitu. Oh gitu. Gak perlu dipaksa. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikannya. Pernah nggak sih Kak Loli sama Kak Fadel nyamperin mama gitu mungkin? Pernah dong. Bicara baik-baik. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas gitu. Sama Fadel juga nggak dibukain pintu? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi gitu aja. Sementara itu semakin hidup berjauhan dengan sang ibunda, Loli pun kini disebut-sebut menumpang sebuah apartemen sendirian. Lantas bagaimana cara Loli hidup tanpa adanya bantuan dari sang ibunda? Halo, gue Vicky mau ucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Kembali ke tanah air dan belum mendapatkan maaf dari sang ibunda, Loli pun dikabarkan tinggal di sebuah apartemen sendirian seperti yang sudah dibocorkan sebelum kepulangannya. Berbagai cara pun dilakukan Loli untuk bertahan hidup sendirian, termasuk diantaranya dari endorse hingga menjadi bintang tamu di acara-acara yang mengundangnya. Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Kalau mama gitu, iya pasti dong ke situ kalau dibukain ya. Tapi kamu akan stay di sini terus sampai di mana? Aku akan stay di sini terus. Tapi kalau cara aku bertahan hidup, 1 tahun aku di UK hidup kan sampai sekarang, ya berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia ya bisa hidup kok. Kalau live TikTok itu udah jarang ya kalau untuk live TikTok karena males juga, karena kan dibilangnya aku cari uang itu dari live TikTok, padahal kan enggak ya, karena aku dapat kerjaan itu kan dari ya kalau dipanggil ke stasiun TV, podcast dan lain-lainnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.